Ada satu yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, dan itu menjadi tema bulan Juli, yaitu mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan teliti, di perikopnya di situ dikatakan dalam Mazmur 84. Untuk pemimpin biduan, Bapak Ibu bisa buka HP, tidak apa-apa LCD tetap di sini. Ini sebagai pengantar di awal, jadi ada kesinambungan dari tema bulan Juli, masuk dalam tema bulan Agustus. Untuk pemimpin biduan, ini ayat 1 kalau tidak salah. Menurut lagu Gittit, Mazmur Bani Korah. Jadi Mazmur 84 ayat 8 yang kita pelajari sebagai tema bulanan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Itu ditulis tentu dengan ilham Roh Kudus oleh Bani Korah. Mazmur memang kebanyakan ditulis oleh Daud, tetapi tidak semua pasal ditulis oleh Daud. Ada pasal-pasal tertentu yang ditulis oleh Bani Korah, pasal 84, pasal 85, pasal 42, pasal 46 ditulis oleh Bani Korah. Siapa Bani Korah? Dan apa yang bisa kita pelajari dari Bani Korah? Bani itu mungkin kalau kita sekarang itu suku Korah, atau family, atau marga. Ada submarganya lagi. Nah, kita akan belajar. LCD menulis dengan singkat, kita akan melihat inspirasi dari Bani Korah. Next. Bapak Ibu silakan kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan kita dalam Mazmur 84, ayat yang ke-11. Rupanya di pasal yang sama dari ayat makin lama makin kuat berjalan menghadap Allah di Sion, ada ayat yang ke-11 yang sering dijadikan sebuah lagu. Tetapi sebelum kita nyanyikan ini, mari kita akan membaca. Ya, anak-anak teens mungkin karena asap jadi kebijakan dari pengurus untuk ikut ibadah di gereja. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk kondisi asap Pontianak di akhir nanti ibadah kita. Tuhan akan menolong. Kita baca sama-sama Mazmur 84 ayat yang ke-11, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Silakan duduk. Lagu ini D. Lebih baik, ayo kita nyanyi. 1 hari, dari sini asalnya. Di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua Setiap kita beribadah, setiap kita bersekutu seperti hari ini, ada satu pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada diri sendiri. Apakah saya lakukan ini sekarang sebagai kebiasaan? Apakah saya lakukan hari ini ibadah seperti ini duduk dan saya bahkan di sini melayani Tuhan berkhotbah sebagai sebuah kebiasaan formalitas? Hari Minggu orang Kristen harus ibadah. Jadi kita datang hanya dengan seperti sebuah langkah yang mirip-mirip seperti robot. Duduk, menunggu sampai ibadah selesai, dan mungkin setelah ibadah kita sudah berjanji untuk ketemu di mana, atau bahkan mungkin maaf tidak ada di sini. Ini diskusi kami dengan beberapa teman-teman yang juga gembala. Baru duduk 5 menit, mungkin ya. Ada jemaat Tuhan yang sudah janjian nanti abis ini kita kemana. Ngafe di mana, nongki di mana, kongko di mana, menunya apa, dari sekarang sudah pesan menu. Karena ibadah baru jam 8:43, tapi kita sudah pesan menu untuk jam 10. Rice bowl, beef burger, matcha latte,
kopi susu gula aren. Nanti ditanya, kapan ini akan datang Bu, Pak, Mbak? Nanti jam 10, tunggu ya, saya sekarang lagi ibadah. Tapi itu kata orang teman-teman saya, di sini tidak ada semua. Karena saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan berkat Tuhan. Katakan amin. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Ini sudah dari kecil kita baca ayat ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita akan menggali lebih dalam makna inspirasi apa yang kita dapat dari ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Bani Korah. Ayat ini juga satu pasal dengan ayat yang bulan Juli. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Ada satu kerinduan yang dalam untuk penulis Mazmur Bani Korah ini. Dia membandingkan lebih baik, better one day. Kalau bahasa ininya. Pelataranmu daripada 1,000 days in other place. Better standing di ambang pintu loh. Kalau lebih baik berdiri di atas mimbar, itu mungkin kelihatannya terhormat. Dilihat orang, wih keren. Tapi ini lebih baik berdiri di ambang pintu. Kalau sekarang bahasanya mungkin asyir, mungkin menerima tamu penyambut jemaat. Daripada duduk diam bahkan tinggal di kemah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Zaman dulu kemah itu ada di padang gurun yang panas. Kita lagi berdiri di padang gurun, enggak usah padang gurun lah. Kita lagi jam 12 siang ada di luar kota dan kiri kanan sudah habis dengan kebakaran lahan dan tinggal tandus. Kita berjalan saja di padang tandus, tiba-tiba pukul 12 siang kita ketemu satu pohon yang enggak terlalu rindang, mungkin cukup semak-semak pendek dan kita berteduh di bawahnya. Langsung kita ngomong apa? Enak banget, nyaman sekali. Tapi penulis Mazmur 84 ini menulis bahwa lebih baik satu hari, walaupun hanya ada di halaman depan, di pelataran, belum masuk bait Allah, belum masuk ruang kudus, apalagi maha kudus. Dia baru ada di pelataran bait. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu masih baru masuk parkir motor mobil di depan halaman atau di kiri kanan halaman kita. Tapi itu bagi seorang penulis Mazmur 84 ini, itu lebih baik daripada aku ada di 1000 hari, hampir 3 tahun di tempat lain. Tanda orang mengasihi pasti rindu. Tanda kita mencintai seseorang pasti kangen ketemu, betul? Ini saya lihat wajah-wajah yang sudah menikah. Ayo kita perteguh lagi janji ikatan cinta kita kepada suami dan istri. Coba suami dan istri ya, yang single jangan coba-coba. Coba suami dan istri yang lagi berdampingan pegang tangan, coba pegang. Saya ke dalam, istri saya di situ. Pakai telepati mah. Coba pegangan tangan, please pegangan tangan. Masih ada rasa getar-getar cinta? Enggak ada, malah bau pete daripada makan pete, makan jengkol. Bukan berarti enggak ada getar, berarti enggak ada cinta. Kadang-kadang kita sudah berumur puluhan tahun pernikahan, sudah bentuknya dalam bentuk janji setia, komitmen. Sekalipun mungkin rasa sudah enggak seperti muda dulu. Bahkan pegangan tangan, udahlah enggak usah pegang-pegang, malu dilihat orang, ya kan? Dalam Roma 8 ayat 38. Bapak Ibu pasti sudah hafal. Allah turut bekerja, saya sudah sampaikan di Dayon kemarin. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tahu nggak kalau kita ini lagi, saya juga mungkin di sini yang melihat itu tipu-tipu. Mulutnya aja bilang aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Yesus. Katakan Yesus ada di depan kita sekarang. Nggak usahlah Tuhan yang maha tahu. Kita aja tahu kok ini tipu-tipu ini, cuma mulutnya aja.
Jadi saya mendorong di awal-awal khotbah ini, marilah kita datang ke rumah Tuhan dengan dasar kerinduan. Sama-sama katakan dengan saya, kerinduan. Karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Kenapa? Orang mengasihi pasti ada alasannya. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saya datang ke sini bukan supaya dikasihi Tuhan, salah. Kita sudah dikasihi Tuhan, apapun model kita. Apapun kesalahan kita. Siapapun kakek nenek moyang kita yang sudah berdosa. Nah, ini sedikit jadi mata rantai. Perhatikan baik-baik. Mungkin kita berpikir, aduh kakek moyang saya 5 generasi ke atas itu penyembah berhala. Saya yakin, dijamin di atas 90%, kita semua termasuk kami ini, 5 tingkat di atas kami, baik dari pihak mama atau papa, pasti penyembah berhala. Karena kekristenan belum masuk pada waktu itu, betul? Jadi singkat cerita mereka minimal animisme, dinamisme, dan agama kepercayaan. Apakah karena mereka penyembah berhala lalu berkat Tuhan putus atas generasi ke-5, ke-6, dan ke-7 seperti kami ini? Tidak. Bani Korah membuktikan bahwa mereka telah dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Mereka mengambil jalan yang berbeda dengan kakek moyangnya. Wah, udah mulai keren ini. Tentu guru-guru sekolah minggu, anak-anak muda, atau kita yang sudah pernah baca firman Tuhan. Dalam Bilangan, ada sebuah kejadian, saya tunggu film Hollywood. Ini film Hollywood, nanti sebentar lagi ada film tentang Daniel. Musa sudah pernah. Saya mau tunggu film Hollywood, dia buka film tentang Korah, Datan, dan Abiram. Terbuka bumi, mereka masuk, bumi nutup lagi. Adakah cerita itu di Alkitab? Ada. Bagi yang belum pernah baca, biarkan ini slide tetap di sini. Kita akan lihat, baca slide ini. 1, 2, 3. Pertanyaan pembuka kita. Apakah masa lalu seseorang, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Apakah masa lalu seseorang menentukan masa depannya? Apakah masa lalu kakek nenek moyang kita juga akan menentukan masa depan anak cucu dan generasi di bawahnya? Itu tergantung apa yang dilakukan oleh kita generasi-generasi sekarang. Kita belajar dari Bani Korah. Siapa Bani Korah? Tentu keturunan dari Korah. Jadi Korah menjadi sebuah bani, marga. Nanti ada sub-sub marganya lagi. Ada Yedutun, ada Bani Asaf. Ya kan? Kita suka dengar Bani Asaf, betul? Mazmur ditulis oleh Bani Asaf, betul? Bani Asaf adalah anak keturunan Korah. Bani Asaf ditugaskan Tuhan untuk menyanyi, memainkan musik. Jadi kalau beberapa gereja termasuk di sini, kita suka bilang begini, ayo Bani Asaf kumpul, itu berarti para WL, singer, pemusik, penari. Itu semua diwakili dengan kata Bani Asaf. Bani Asaf itu masih keturunan dari Korah. Siapakah Korah? Ceritanya tidak semanis seperti apa yang dilakukan oleh keturunannya. Kok bisa? Ini dia. Korah sang pemberontak. Sangar ya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. LCD biarkan saja, saya takut nanti bolak-balik ke ayat Alkitab lalu berubah pula. Saya percaya HP kita semua pasti punya Alkitab. Kita akan buka Bilangan pasal 16. Ada saatnya kita tinggal melihat LCD, ada saatnya kita bekerja sama untuk melihat ayat-ayat pendukung dari konteks Korah. Siapakah Korah? Korah adalah kakek moyang dari Bani Korah. Dan dia dikenal sebagai pemberontak, jahat, melawan Tuhan dengan melawan Musa dan Harun. Kita baca dari ayat 1 dan 2. Bilangan pasal 16 saya ajak kita baca dengan lantang. Saya percaya semua HP kita punya Alkitab, katakan amin. Ada yang tidak menginstal Alkitab di HP? Cukup mainkan alisnya. Ada yang tidak menginstal IG? Ada semua. WhatsApp? Ada semua.
game online, apalagi itu Om. Nomor 1 dan paling atas. Alkitab itu paling bawah pojokan. Atau malah dihilangin ikonnya. Takut ketahuan teman, jangan. Saya punya ikon Alkitab paling atas, dibesarkan. Jadi kalau ada orang ngambil HP saya, langsung bergetar dia karena ada Alkitab di depan. Walaupun cuma simbol. Itu walaupun tidak terlalu jadi patokan, itu sebenarnya secara filosofi menandakan kita belajar untuk mengutamakan firman Tuhan. Katakan amin. Cuma ikon di HP Pak Om, itu pun dipusingkan. Itu kan saya tidak bisa memaksa. Kita baca Bilangan pasal 16 ayat 1 dan 2. 2, 3. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk apa? Memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Karena waktu saya tidak akan baca semua hal, Bapak Ibu nanti PR, keluar dari ini di mobil atau lagi nongkrong, daripada ngomong ngalor ngidul tidak jelas, baca satu pasal. Saya akan jelaskan dengan narasi yang baik, supaya kita lebih jelas. Konteksnya adalah Bilangan pasal 16, ada 3 orang yang jadi provokator. Apa? Provokator. Mengajak memberontak melawan Musa. Siapa namanya? Korah, Datan, dan Abiram. Korah dari suku Kehat. Korah bahkan dari suku Lewi. 12 anak Israel, anak pertama Ruben, Simeon, Lewi. Anak pertama Ruben, anak kedua Simeon, anak ketiga Lewi. Lewi adalah anak ketiga dari Yakub yang kita sebut Israel. Dari 12 laki-laki anak Yakub, 1 perempuan, Dina namanya. Nah, anak ketiga itu namanya Lewi. Lewi sering berbicara sebagai keluarga yang dipilih Tuhan untuk melayani di bait suci. Tapi ada 1 lagi garis keturunan Lewi yang namanya Harun. Khusus keturunan Harun yang hanya boleh jadi imam besar. Imam besar bahasa sekarang mungkin kalau kawan-kawan kita di sana uskup, jadi kepala gereja, jadi yang melayani ruang Maha Kudus dan dia masuk. Itu hanya boleh dari suku Lewi dan dari keturunan Harun. Korah masih keluarga Harun. Korah punya papa, namanya Yizar. Kok bisa? Perhatikan baik-baik. Dalam konteks binti, bin artinya apa? Laki-laki, anaknya laki-laki. Kalau binti, perempuan, ya kan? Keren Hapu, Aries Regar. Binti, Rahel, Wongso. Binti, Sregar, karena dia anak perempuan, betul? Jadi kalau bin berarti anak laki-laki. Kita baca ayat 1. Korah bin Yizar, berarti bapaknya Korah namanya Yizar. Yizar bin Kehat, nama kakeknya Korah namanya Kehat. Sampai di situ dulu. Nah, Korah punya papa namanya Yizar. Yizar punya abang namanya Amram. Bukan Amram, Amram. Jadi Amram adalah abangnya bapak dari Korah. Oke? Nah, kalau anak paman disebut apa dari Korah? Sepupu. Dia masih satu marga, suku Lewi. Amram memperanakkan Miriam, nah udah mulai tahu namanya, Harun dan Musa. Oke, udah ketahuan. 3 orang ini sangat terkenal dalam dunia perjanjian lama. Miriam dan Harun itu abang dan kakaknya Musa. Jadi Musa anak bungsu. Anak bungsu. Kita tahu sepak terjang Musa, kita tahu sepak terjang Harun.
Dan kita tahu sepak terjang Miriam. Suatu hari, kalau kita baca ayat 3, 4, 5 dan seterusnya, Korah mengompori, mengajak 250 orang pemimpin-pemimpin, tumenggung-tumenggung, kepala-kepala adat dari suku-suku lain. Ayo kita ngumpul yuk. Dia berhadapan dengan Musa dan Harun. Yang nunjuk kalian jadi pemimpin kami siapa? Kita masih satu keluarga Lewi, kok kamu jadi pemimpin kaya? Intinya Korah ingin juga ikut menjadi pemimpin. Korah iri dengki, kenapa hanya turunan Harun yang boleh jadi imam besar? Saya juga masih satu keluarga dengan Anda. Singkat cerita, Korah mengajak memberontak. Biasanya kalau orang memberontak itu ngajak kiri dan kanan. Dia ngajak Datan dan Abiram dari suku Ruben. Ruben memberontak, bukan. Keturunan Ruben yang namanya Datan dan Abiram. Singkat cerita, Musa lalu sebagai pemimpin yang ditunjuk Tuhan, tidak langsung keluarkan jurus maut, langsung dikelahi, langsung dikeluarkan pedang. Enggak. Dalam ayat seterusnya Bapak Ibu silakan baca. Ayat 4. Ketika Musa mendengar hal itu, marahkah dia? Silakan baca Alkitab masing-masing. Tidak. Ketika Musa mendengar ada pemberontakan dari orang yang dipimpinnya, ditulis dalam ayat 4, sujudlah ia di hadapan Tuhan. Dia ngadu sama Tuhan. Ayat 31 kita lompat, 32, 33. Kalau Alkitab bisa ditampilkan boleh silakan. Kasihan juga Bapak Ibu bingung-bingung. Silakan tunjukkan Alkitab, tampilkan LCD. Bilangan 16 ayat 31. Kita baca sama-sama sambil menunggu muncul. Baru saja ia selesai, sama-sama kita baca ayat 31. 1, 2, 3. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Ayat 32, bilangan 16. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, Sheol, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah. Singkat cerita, Korah mengajak 250 orang pengikutnya dan juga itu pemimpin-pemimpin geng, kepala-kepala tumenggung, dan juga Datan dan Abiram. Kalau Bapak Ibu baca lengkap pasal ini, itu kayak film. Musa langsung nantang begini, oke, siapa yang dipilih Tuhan besok pagi bawa ukupan. Bahasa sekarang mungkin kayak mirip sesajenan lah, oke. Siapa yang dipilih Tuhan, dia kalau mati, matinya biasa. Tapi kalau tidak dipilih Tuhan, matinya dengan cara tidak biasa. Makanya pada ayat 31 ditulis, sesudah ia berbicara, maka terbelahlah tanah. Ini cara tidak biasa. Ini kalau difilmkan ini kalah film-film Hollywood ini. Superman, Batman, Avenger kalah. Karena Datan dan Abiram ditantang sama Musa. Oke, bawa semua anak-anakmu, ternak-ternakmu dan semua hewan peliharaanmu. Datan dan Abiram bawa. Dia pikir mereka pasti menang. Bawa semua istri, anak-anaknya, semua ternaknya, sapi, kambing, lembu, kuda, unta, bawa. Bawa. Di pelataran itu, setelah selesai Musa ngomong, biar Tuhan sendiri yang memastikan siapa yang menjadi pilihan Tuhan. Terbuka. Tepat di bawah kaki dari Datan dan Abiram, suku Ruben, dan anak-anak istri, dan semua kaum keluarga sanak famili ngumpul pada hari itu dengan seluruh harta bendanya. Termasuk Korah. Dan bumi nutup lagi. Bilangan 16 ini, waktu kecil saya sudah baca,
Saya jadi ingat sampai sekarang. Tapi saya tunggu-tunggu film-film Hollywood belum ada. Kelihatannya Korah namanya sudah jelek. Ingat, Korah adalah masih sanak famili dengan Miriam, Harun, dan Musa, masih persepupuan. Orang zaman dulu punya anak jarang 1, 3, 4, 5, 6. Jadi Korah masih punya banyak paman-paman dan bibi-bibi, punya banyak sepupu-sepupu yang lain. Dan mereka pasti ngomong setelah sehari kejadian ini, mereka menjadi sebuah omongan di kemah masing-masing. Kau jangan berontak sama Tuhan ya, nanti kau akan seperti Datan dan Abiram dan Korah. Kena azab, bumi akan menelan kau hidup-hidup. Kau harus hidup takut akan Tuhan, tidak boleh memberontak. Jadi nama Korah mulai hari itu sampai seterusnya menjadi rusak, jelek. Beban tidak jadi keturunannya Korah. Mereka tidak boleh ganti nama. Jadi Faradila, tidak bisa. Dia ganti nama, jadi Salomo, tidak bisa. Dia tetap membawa nempel nama keluarga. Oh, si A, Korah. Bin, Korah. Oh, kamu keturunan ke-7. Bin, Korah. Dan orang-orang pada waktu itu tentu kita bisa memikirkan, membayangkan, jangan dekat-dekat. Bahkan mungkin ada sebuah aturan dalam rumah tangga pada hari-hari itu sampai berapa tahun kemudian. Kamu anak putri, anak gadisku yang cantik, kau boleh cari pacar. Tapi ada satu marga yang tidak boleh kau sentuh, Korah. Aku tidak mau cucuku, ponakanku, cicitku jadi pemberontak. Jelek nama Korah. Semua berawal dari dosa dan pelanggaran kakek moyangnya. Tapi yang menjadi luar biasa adalah Mazmur 42, Mazmur 46, Mazmur 84. Semuanya ditulis dengan catatan dari Mazmur dari Bani Korah. Ada satu pemulihan. Next. LCD-nya next. Ada satu pemulihan yang disebut dengan kasih karunia Allah. Masuk slide berikutnya boleh? LCD. Kasih karunia Allah lebih besar daripada sejarah keluarga. Nah, Bapak Ibu tidak usah baca Alkitab, di sini saya akan masukkan. Ada satu kalimat yang tersembunyi di 10 pasal dari setelah bilangan 16. Kita baca sama-sama, bilangan 26 ayat 11. Anak-anak Korah tidak turut mati. Di sini mulai muncul sebuah pertanda. Ada satu kasih karunia Tuhan Allah kita yang lebih besar daripada sejarah keluarga. Di pasal ini anak-anak Korah rupanya tidak ikut dosa bapak kakek moyangnya. Saya suka meneliti Alkitab, saya cek lagi bilangan pasal 16. Ada enggak ya yang disebut anak-anaknya mati? Oh, sekali saya cek satu persatu dari ayat 1 sampai ayat 30-an pasal 16. Yang membawa anak-anak keluarga, sanak famili dan istri hanya Datan dan Abiram. 3 yang memberontak, 2 mengajak anak, istri dan seluruh harta benda ternak. Tapi Korah mungkin juga datang ke kemahnya. Dia mungkin panggil anaknya, Asyir datang, Elkana, yuk ikut papa yuk ke padang sana untuk menentukan siapa yang benar di hadapan Tuhan, atau Musa itu sepupu kita. Masa cuma dia saja yang boleh jadi pemimpin? Saya juga mau jadi pemimpin. Sekarang pembuktiannya pagi ini nak. Disebut lagi Abiasaf atau Elsiasaf atau Asaf. Asaf jadi Bani Asaf. Rupanya menurut catatan terakhir, 3 anak laki-laki dari Korah tidak mau ikut apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dari situ ada suatu garis yang jelas. Sekalipun mungkin papaku, kakek moyangku melakukan pemberontakan, kami memilih untuk tetap takut akan Tuhan. Dari ayat bilangan 26 ayat 11, garis kutuk, garis penistaan, garis aib dari Korah tidak berlanjut. Kasih karunia bukan akhir dari cerita.
melainkan awal yang baru. Bapak Ibu, ini cerita mungkin tidak sama persis dengan kita. Tapi bisa jadi kita selama ini membawakan sebuah historis yang mungkin yang tahu cuma saya dan kita. Tentang masa lalu yang tidak baik. Tentang masa lalu yang kelam. Tentang masa lalu yang mungkin membuat malu kalau itu diberitakan. Tapi dengarkan firman Tuhan hari ini. Jika suatu kumpulan Bani Korah bisa mengubah perspektif dari mulai masa dia sampai kepada anak cucu generasi dia. Saya percaya oleh kasih karunia Tuhan, amin. Dia lebih besar daripada apapun masa lalu kita. Katakan amin. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Dari keturunan pemberontak yang bahkan kisahnya itu pasti melegenda. Saya percaya. Karena di sana itu mereka ngumpulnya tidak jauh-jauh. Satu perkumpulan kemah. Jadi berita Datan, Abiram, Korah memberontak sama Musa dan Harun sebagai pemimpin dan bumi terbelah. Pasti itu diberitakan dari tahun ke tahun. Bahkan mungkin nama Korah di blacklist sebagai calon besan. Siapa nama besan kita? Korah, enggak usah. Tapi aku cinta. Tinggalkan kemah atau kita putus hubungan keluarga. No, kata papanya. Dia ganteng, Pak. Siapa nama kakeknya? Korah. No. Dia cantik, Pak. Anak gadis. Masih perawan ting-ting. Juara 3, supermodel, kemah sepadang gurun. Siapa nama kakek buyutnya? Korah. No. Menjadi nama yang sangat ternista. Nama pemberontak. Tapi ada berita baik hari ini kita dengar. Selama kita masih hidup sekarang, masih ada kesempatan untuk saya dan kita berubah. Tidak perlu harus melakukan sebuah pengakuan di depan, kunci kamar, pintu rumah kita. Kita berseru di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Apakah Tuhan tidak tahu dosa kita? Tahu banget. Apakah Tuhan tidak tahu kalau kita sedang terikat oleh beberapa hal? Tahu banget. Tapi Tuhan tidak ciptakan robot. Dia ciptakan manusia yang punya kehendak bebas. Perhatikan kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus, saya juga sampaikan di Rayon. Apakah waktu Yesus mendengar, "Hai anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku," kata Bartimeus, lagi duduk-duduk di pinggir jalan, seorang buta. Lalu Yesus dengar, dia berbalik ke Bartimeus, dan ingat satu kalimat dari seorang Tuhan, ingat, dia Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dia tanya apa sama Bartimeus? Apa yang hendak mau aku lakukan bagimu? Orang buta pastinya mau apa? Melihat, betul? Tidak mungkin minta game kan? Minta game online, orang buta. Tidak mau kan? Tidak mau. Lihat, orang teens saja tahu dia. Tidak om, kata teens. Hebat orang teens sekarang, udah hafal firman Tuhan. Orang buta mau dikasih sepeda atau mobil Ferrari, MotoGP. Tidak mau. Itu bukan kebutuhan utama dan pertama. Orang buta pasti mau melihat. Tapi Yesus masih nanya. Adakah kontradiksi kayaknya paradoks? Yesus kan Tuhan, kok nanya-nanya? Nanya-nanya. Kok nanya-nanya? Kan dulu kan, ada kan? Seperti kayak anekdot. Sudah tahu nanya-nanya. Tuhan kadang-kadang nanya. Dan jangan ngomel kita sama Tuhan. Karena Tuhan mau kita jujur. Amin. Itu yang membedakan kita dengan robot. Kita tidak perlu dipencet tombol setia. Setia, lalu semuanya setia ibadah. Pencet tombol sukacita, semuanya ketawa. Lucu enggak ketawa dibuat-buat? Tapi ketawa dari hati yang penuh dengan kerinduan. Ku rindu setiap waktu hidup benar. Untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan pun sebenarnya motivasinya satu. Karena rindu. Bani Korah, walaupun kakek moyang buyutnya adalah pemberontak. Dia, nah ini bahasa keren sekarang dalam dunia motivasi. Dia menghapus stigma itu. Stigma itu label. Ini turunan pemberontak. Dia hapus.
Next, slide berikutnya. Nah, izinkan saya menjelaskan sedikit, kayak sedikit PA. Ini hubungan antara Korah yang merah dengan Musa. Siapa yang tidak kenal Musa? Pemimpin besar yang membawa bangsa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan seluruh mukjizat yang terjadi. Dengan tongkatnya yang membelah laut dan menangkan badai. Itu pakai tongkat Musa. Boom. Semalam-malaman. Tongkat siapa? Tongkat Musa. Harun, kita tahu, dia dipakai untuk juru bicara karena Musa tidak fasih lidah. Harun punya tongkat berbunga ditaruh di tabut perjanjian. Rupanya Musa masih adiknya. Apa silsilah hubungan Korah dengan Musa? Sepupu langsung. Korah anaknya Yizar, Yizar adik laki-lakinya Bapak Amram, bukan menteri pertanian ya, mungkin salah satunya ini juga dari sini. Bapak Amram punya 3 anak, Ibu Miriam, Bapak Harun, Bapak Musa. Dan Tuhan mengkhususkan seluruh keturunan Harun hanya boleh menjadi imam besar. Imam besar adalah orang dengan pakaian imam besar pada waktu-waktu tertentu, kakinya dikasih kain, tali, dia masuk ruang Maha Kudus, membakar ukupan. Dan kalau dia masih hidup, dia bisa keluar lagi. Tapi kalau lebih dari beberapa jam dia tidak hidup, coba ditarik, siapa tahu sudah mati. Yang boleh masuk ruang Maha Kudus hanya keturunan Harun. Korah cemburu. Masa cuma kalian waktu kecil sama-sama aku main kelereng, itu kelayangnya masih ada kusangkut di pohon. Kan kita waktu kecil sama-sama main kelereng. Kau kan cuma beda sedikit usia dengan aku, Kita main bola sama-sama waktu itu. Kenapa kau jadi pemimpin saya? Musa tidak balas omongan. Musa doa, sujud. Tuhan, nyatakan kuasamu. Yang kau pilih siapa? Dan cerita tadi kita baca. Tapi puji Tuhan, bilangan pasal 26. 3 anak dari Korah. Asyir, Elkana, ini titik-titik berarti ini keturunan ya, semua generasi di bawah. Dan Abiasaf. Abiasaf itu dalam Keluaran namanya Abiasaf, dalam Tawarikh namanya Ebiasaf, dalam Mazmur dia menjadi Bani Asaf. Ini jadi pengetahuan kita bagus. Siapakah Bani Asaf yang menulis Mazmur? Itu masih anaknya Korah. Dan Bani Asaf itu sebenarnya bagian dari Bani Korah, tapi dia membentuk sub-suku sendiri, namanya Asaf. Sama seperti orang Batak lah ya, ada suku besarnya apa, nanti ya kayak Siregar Sormin, Siregar apa itu Tilali, ini Sormin. Sormin mana? Oh Sormin dari Siregar, marga besarnya Siregar. Ya kan, ini Korah. Korah mana ini? Korah Asaf. Oh kau dari marga Korah juga endu. Kan? Langsung gini-gini orang-orang Sumatera jadi paham. Ini sukunya. Nah, puji Tuhan. 3 orang ini, waktu bapaknya ngajak, yuk kita berhadapan dengan mereka, membuktikan siapa yang benar atau tidak. Mereka tidak mau. Karena mereka tahu, sekalipun engkau papaku, kami lebih takut Tuhan. Roma menulis, kita lebih baik taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Konteksnya bukan berarti kita melawan orang tua ya. Bukan itu maksudnya. Kita tetap hormat dan taat pada orang tua. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang mengajak kita untuk memberontak sama Tuhan. Kita lebih pilih mana? Roma berkata, lebih baik taat sama Tuhan daripada taat sama manusia. Konteksnya begini, kalau manusia itu bapakku sekalian pun, tapi dia mengajak memberontak sama Tuhan, maaf papa tetap aku hormati. Sebagai papaku, wahai Pak, tapi kalau sudah wahai Pak ngajak saya untuk tinggalkan Yesus, izin, komandan, saya tetap ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama. Terlalu banyak godaan,
tawaran dunia, bahkan ancaman yang membuat kita mungkin hari-hari ini tinggalkan Tuhan. Asaf atau Ebiasaf atau Abiyasaf berserta kakak abang-abangnya Elkanan diajak papanya, yuk kita ngelawan Musa, Harun, kau ikut. Mungkin bahasa gampangnya gini, papa duluan ya pak, nanti kami nyusul. Mungkin ya, walaupun tidak ada dalam Alkitab. Ditunggu-tunggu mana anak-anakku nih, ya udahlah. Dan rupanya Korah pada hari itu ditelan bumi. Tapi anak-anaknya selamat. Dan anak-anaknya itu adalah nenek kakek moyang dari Nabi Samuel. Nabi Samuel dalam Tawarikh kita lihat nanti. Ada namanya Samuel bin sampailah kepada bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yizar, bin Kehat, bin Lewi. Jadi Nabi Samuel, nabi besar yang mengurapi Raja Daud, itu berasal dari garis keturunan Bani Asaf. Keturunan dari Korah, sang pemberontak. Keturunannya dari Lewi. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus bisa memerdekakan masa lalu kita, katakan amin. Tidak ada satu kekuatan manusia pun, kawan kita pun yang masih berwujud manusia, yang bisa memerdekakan kita dari ikatan masa lalu. Nanti habis ini kita akan menyembah Tuhan, walaupun mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu anak-anak muda, tentang kutuk garis keturunan, kita akan doa lagi khusus. Ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh nenek kakek moyang kita di atas. Perjanjian Lama menulis kesalahan bapak-bapak akan diwariskan kepada anak generasi ketiga dan keempat. Tapi kita yang ada dalam kuasa darah Yesus telah dibebaskan. Katakan amin. Tapi tidak mengapa kita berdoa sekali lagi. Siapa tahu ada celah yang terhubung lagi dengan sesuatu yang tidak baik di masa lalu. Mereka menulis Mazmur. Bahkan dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mereka datang kepada Tuhan. Sekalipun mereka malu, dicap sebagai keturunan Korah sang pemberontak. Mereka singkirkan semua rasa malu itu untuk terus menghadap ke bait Allah. 3 anak laki-laki ini. Hari-hari awal ketika papanya masuk ke bumi ditelan karena memberontak, adalah hari-hari yang paling berat bagi Elkana, Asyir, dan Asyaf. Mereka mungkin malu-malu datang ke bait Allah. Anak pemberontak, ngapain dekat-dekat? Pergi sana. Menjijikkan kalian. Keturunan pemberontak itu paling sakit. Stigma dari masyarakat ini, keturunan pemberontak ini. Ini penjahat ini bapaknya. Dia mau melawan pemimpin kita Musa dan Harun. Coba lihat, bumi menelan dia. Itu pasti dialami sama anak-anak ini. Pasti, saya jamin. Cuma tidak ditulis karena bisa tebal Alkitab kita kalau ditulis semua kisah tentang Asaf. Tapi mereka menyingkirkan rasa malu itu. Mereka menyingkirkan gengsi itu. Tujuanku adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau kita nyanyi lagu tadi, lebih baik satu hari di pelatar. Bapak Ibu percaya enggak? Asaf dan keturunannya lalu ditunjuk oleh Daud menjadi penyanyi, pemusik dengan ceracak berdentang, dengan cerincing yang berdenting-ting. Bahkan keturunan dari Korah yang lain, Yedutun, bahkan menjadi penunggu pintu bait suci. Itu enggak sembarangan. Itu bukan hanya sekedar tukang parkir yang dicomot dari pasar. Kau jaga pintu. Enggak. Mereka disuruh nunggu di halaman bait suci yang memisahkan antara dunia luar dan pagar halaman. Mereka ada di pojok seperti di area posatpam. Dan orang-orang yang ditunjuk oleh Daud untuk menjaga itu adalah dari keturunan Korah. Dan mereka hanya bertugas di halaman gereja. Makanya muncul Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik ada di pelataran. Karena apa? Karena mereka bertugas untuk menjaga pintu. Bukan pintu gereja, pintu halaman. Mereka bilang begini, lebih baik aku jaga pintu begini 1 hari
Keren. Daripada aku tinggal 1000 hari di kemah orang jahat. Harusnya itu menjadi sebuah kerinduan kita ketika kita masuk beribadah dan melayani Tuhan. Harusnya seperti itu menjadi sebuah patokan buat kita. Untuk kita boleh mengerti bahwa ketika ada roh Allah, di situ ada boleh dibawa ke belakang kali Pak. Ya, puji Tuhan. Masa lalu tidak memiliki kata terakhir. Jangan sampai kita dibelenggu dengan cap stempel label ini keturunan siapa atau maaf bicara. Ini masa lalunya bahasa orang Cina bilang boeng. Ngapain ada di gereja ini? Ini boeng nih. Sana. Tuhan tidak pernah menolak setiap kita yang datang dengan rindu kehadirannya. Katakan amin. Satu saja yang saya mau fokuskan kepada kita sekarang. Kenapa Mazmur 84, Mazmur 42, Mazmur 46 itu selalu berbicara tentang kerinduan. Nanti cek di Alkitab kita bisa cek Korah, muncul semua Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Semua pemazmur yang menulisnya adalah Bani Korah itu menunjukkan kerinduan yang dalam untuk mengejar hadirat Tuhan, untuk menikmati jamahan Tuhan. Lebih daripada hanya sekedar rutinitas masuk ke gereja. Saya mau sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan menegaskan kita hari ini. Biarlah setiap waktu yang kita punyai sampai hari ini. Datang ke Tuhan karena aku rindu menyembah Tuhan. Karena aku rindu menikmati hadirat-Mu. Karena aku rindu menyenangkan hati itu. Bahkan ada tawaran 1000 hari nongkrong bersama penjahat sambil makan makanan yang mewah di hari yang sama. Kita boleh bertegas kata seperti Bani Korah bilang, aku lebih baik hanya nunggu di pelataran bait Allah, berdiri di sana. Daripada ngumpul sama orang jahat 1000 hari dengan makanan mewah, dengan segala kenikmatan dunia. Saya bisa ketawa di sana, tapi ketawaku di sana tidak membuat aku selamat. Tapi aku berdiri di pelataran sekarang, apalagi ada dalam kumpulan bait suci seperti ini. Menikmati hadirat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Segala beban kita, Tuhan beri kelegaan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 ayat yang terkenal. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Come to me. Ini bukan suaranya Autobot ya. Bukan suaranya Transformer ya. Come to me. Mari datang kepadaku. Tuhan mau kerjasama kita. Kita datang ke Tuhan. Dan Tuhan kasih kelegaan. Loh, Tuhan kan maha tahu. Walaupun aku duduk-duduk sambil ngopi, tiba-tiba Tuhan berdiri dan kasih kelegaan. No. Kalau kita mau diberi kelegaan, syaratnya satu. Dari hidup kita mendekat kepada Tuhan. Mazmur bilang, mendekatlah kepadaku, Yesaya kalau tidak salah. Maka aku akan mendekat kepadamu. Kamu mendekat, saya mendekat. Kamu mendekat, saya mendekat. Ada satu yang memang tanpa kita punya kerja dan usaha. Pada saat kita berperang. Kamu diam saja. Serahkan kepadaku. Tuhan ganti berperang. Itu dalam konteks peperangan. Melawan kuasa-kuasa yang lain. Kita diam saja. Tuhan berperang ganti kita. Tapi soal kita mendapat kelegaan. Mendapat segala anugerah Tuhan. Kita harus datang. Asyir, Elkana dan Asaf. Dia datang ke bait Allah. Dengan hati yang berkecamuk, malu, aib. Karena papanya kemarin barusan bikin hal yang tidak memberontak. Tapi malunya mereka singkirkan. Mereka mau menikmati Tuhan. Mereka mau menikmati hadirat Tuhan. Sekali lagi. Mereka menikmati firman Tuhan, Taurat Tuhan yang dibacakan di setiap bait Allah. Ada posisi versus hadirat Tuhan. Kalau kakek moyangnya Korah itu mengejar jabatan, ya karena dengki dengan Harun dan Musa, sepupunya, mengejar prestis, gengsi, posisi. Tapi turunannya yang diwakili oleh Asyir, Elkana dan Asaf, mereka memilih mengejar hadirat Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan. Pertanyaannya buat saya, ini kami yang melayani Tuhan setiap minggu, setiap ibadah, ini menikmati enggak hadirat Tuhan? Atau hanya jadi robot? Senyumnya juga senyum robot.
Pada saat pulang ke belakang, ada satu suara kecil ngomong begini, kamu menikmati enggak? Ya pokoknya kerjakan aja lah. Hanya jadwal. Pas hari ini jadwal saya khotbah. Pas hari ini saya jadwal main keyboard. Ada suara kecil bertanya kepada kita, kamu menikmati enggak? Kelegaan yang dari Tuhan. Susah ngomong. Yang penting saya melakukan aja. Itu sebenarnya harus dikejar. Buka hati kita. Pakai mulut kita ngomong, Tuhan aku rindu. Asaf menulis Mazmur, aku rindu loh. Terakhir, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya panggil pemain musik WL Singer ke belakang. Kita baca Mazmur terkenal ini walaupun ini sebagai sebuah cuplikan dari ayat yang panjang. Bani Korah menulis dengan ilham Roh Kudus Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan sungaimu. Itu yang nulis Bani Korah. Kerinduan untuk menikmati Tuhan seperti rusa. Mazmur 46 ayat 2. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Betul? Ini jadi lagu pujian. Siapa yang nulis Mazmur 46? Bani Korah. Dia selalu mengagungkan Tuhan lebih daripada kenikmatan dunia. Dia lebih mencari Tuhan daripada mereka mengikuti kata orang yang sering memaki dan mengeluhnya sebagai turunan pemberontak. Lagi Mazmur 84 tadi yang kita baca. Lebih baik satu hari di pelajaran. Tidak mengapa kita akan menyanyikan lagu ini. Kerinduan saya bersama. Biarlah lagu-lagu yang dinyanyikan ditulis oleh pemazmur oleh Bani Korah ini. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Tuhan tahu hati kita rindu atau hanya sekedar lip service. Nyanyikan ini dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Katakan seperti rusa. Seperti rusa. Bayangkan rusa itu berlari sampai dia bertemu hadirat Tuhan. Haleluya. Allah Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi kegairahan kita. Gairah kita hanya untuk bertemu Tuhan. Menyembahmu. Katakan Yesus. 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 Kau berarti. Katakan Yesus. Sebut nama Yesus. Panggil nama yang ajaib ini. Mari nyanyikan lagu ini dari suatu kerinduan yang dalam akan hadiratnya. Seperti rusa, seperti Bani Korah, harusnya dia menanggung malu, aib, dinista orang. Tapi mereka memilih mendatangi Tuhan. Allah lebih dari kenikmatan dunia dan rasa malu. Ku rindu Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisai kepadamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Panggil nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus,
katakan Yesus. Jesus, haleluya Yesus. Ada satu kerinduan yang dalam dari hati kami, haleluya Yesus. Jamah setiap kami yang berseru. Katakan sekali lagi, katakan Yesus, Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus terbebaskan semua dari segala belenggu. Yesus. Mari umat Tuhan saja yang menyanyikan Yesus. Sungguh-sungguh berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka engkau mendapat kelegaan dan kelepasan. Mendekatlah engkau kepadaku, maka aku mendekat kepadamu. Ya laba-laba ya rabasyakarabataka. Kiara labat, kiara labas. Saya mengajak kita mengangkat tangan kanan kita. Tangan kiri ini serius, ini sungguh-sungguh. Letakkan di bagian tubuh kita yang sakit. Apakah itu hatimu dan jiwamu? Berarti di tengah dadamu. Ada bagian tubuh yang sakit. Atau kita ingat keluarga kita, famili kita yang sedang sakit. Letakkan di bagian tubuh yang mewakili bagian tubuh yang sakit daripada keluarga kita atau teman kita itu. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Kira labas. Katakan Yesus. Katakan Yesus. Nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di atas langit, di atas bumi dan di bawah. Nama yang dahsyat, nama yang hidup. Tuhan Raja atas segala raja. Kira lawas sangkara lamat bakar. Kiasat dakara layar masih dari minlaremes. Oleh kuasa nama Yesus. Sekali lagi katakan Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakitmu di dalam nama Yesus Kristus sembuh. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang susah hati dihiburkan. Katakan sekali lagi Yesus. Mengalir kuasa di haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima segala berkat dari Tuhan. Terima segala pemulihan dari Tuhan. Nama baik, masa depan yang kilang gemilang menjadi bagian kita dan anak-anak kita. Generasi yang diberkati Tuhan, katakan Yesus. Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Rindu hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, haleluya, Kau segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, sembah, haleluya, sembah Dia, nyanyikan pujian
dan sembahmu. Dia ada di sini, Roh Kudus ada di sini. Haleluya. 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 Yesus, Kaulah yang ditinggikan, Kau sumber kemerdekaan. Kau bebaskan hati yang terbelenggu, Kau bebaskan setiap kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Siapapun kami Tuhan, hari ini firman-Mu membebaskan kami. Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya. Haleluya. Rialah wataka ya ralah sakari wataka. Haleluya. Haleluya. Ditinggikan Yesus. Haleluya. Kau Raja, Yesus Kristus Tuhan yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Haleluya. Raja dimuliakan. Sembah, tinggikan nama Yesus. Sembah, tinggikan. Haleluya. Yesus, kuasa-Mu Tuhan mengalir. Haleluya. Kau Raja-Ku yang yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus, haleluya.